Enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Anda semua. Sore. Hai Bu. Sore, Bu. Oke. Sore, Bu. Ya. Jadi kita mulai saja ya. Berhubung ini Zoom-nya kita pakai yang free, jadi waktunya juga terbatas. Saya nggak bisa tunggu lama-lama. Kalau dari schedulekan jam 4.15, harusnya jam 4.15 atau 16.15 itu sudah ada di room Zoom semua. Ya, jadi saya tinggal mulai dan kita bisa hemat waktu. Makanya sebelum dimulai jam perkuliahan, saya sudah notice dulu di grup. Gitu. Ya, baiklah, kita biarkan saja teman yang terlambat. Sebenarnya saya sangat-sangat tidak suka sekali kalau terlambat. Mungkin Anda kalau ada kenal senior yang pernah belajar dengan saya, mungkin tahu peraturan dengan saya kalau kelas offline itu tidak ada kata terlambat. Ya, lebih dari 15 menit itu biasanya tidak boleh terlambat kalau kelas offline. Nah, sekarang saya sulit mengatur untuk disiplin tersebut. Ya, bukan terlalu keras untuk disiplin, tetapi kita menyesuaikan saja dengan kondisi dan juga hakikat pendidikan itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau di kelas saya bisa mendisiplinkan Ananda semua, nah tentu kalau dengan perkuliahan daring, saya juga harus punya metode sendiri dong yang baru untuk mendisiplinkan Ananda semua. Ya, bisa dipahami? Baiklah. Yang sudah bergabung, sebenarnya di awal saya pengen perkenalan dulu. Mungkin kita baru tahu nama, berkenal nama, atau Ananda yang sudah download CV saya, mungkin udah baca sekilas ya. Sebelumnya saya juga ingin mengenal Ananda semua sekalian. Kalau di kelas seniornya saya nggak perlu perkenalan lagi, tapi untuk kelas ini dengan mahasiswa baru saya perlu adakan perkenalan dulu. Meskipun kita ada di kelas yang di jadwal yang kritis. Silakan yang sudah masuk room, kameranya dinyalakan. Jadi kalau tidak menyalakan kamera ya tidak ada gunanya kita video conference ya kan. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Dwi Pratiwi Wulandari, SST Par MM Par. Jadi biasanya mahasiswa memanggil saya dengan Ibu Dwi. Itu tempat dan tanggal lahir saya lahir di Kota Sungai Penuh, 30 Juli, 30 tahun yang silam. Jadi saya lahir tahun 1990. Ya, saya sudah menjadi dosen dari 2013, sudah mengajar 2013, namun di UNP saya mulai berkarir 2019. Tahun yang lalu saya di UNP. Jadi sebelumnya 2013 sampai dengan 2019, saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sebagai dosen di Fakultas Pariwisata. Dan juga mulai 2017 hingga 2019 juga saya sebagai dosen luar biasa di IAIN Bukit Tinggi, jurusan pariwisata juga. Maybe kalau Ananda semua punya teman, gitu ya, dari kampus-kampus yang disebutkan tadi, ya barangkali kenal dengan saya, gitu. Kemudian saya juga pernah mengajar di IAIN Batu Sangkar 2018, satu semester saja. 2018, jadi di saat saya masih single, saya mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya untuk karir saya. Waktu itu saya masih stay di Bukit Tinggi, ya, karena mengajar di UMSB, itu kampusnya di Bukit Tinggi, kampus Bukit Tinggi, jadi saya tinggal di Bukit Tinggi. Jadi untuk
mobile dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar itu cukup melelahkan gitu. Berangkat subuh, nanti saya pulangnya sore, nah, makanya 1 semester saja saya sanggup seperti itu. Kemudian 2018 saya ikut tes CPNS, alhamdulillah saya lulus, dan saat sekarang ini bersama Ananda semua di Universitas Negeri Padang. Nah, setelah lulus PNS, 2019 saya resign dari semua kampus IAIN, Bukit Tinggi, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jadi saya resign, saya fokus ke satu, mengabdi kepada Universitas Negeri Padang saja. Nah, saya berasal dari Kabupaten Provinsi Jambi. Jadi saya di Kota Padang merantau. Ada orang Kerinci di sini atau Sungai Penuh? Ada, boleh on mic-nya kalau ada ya. Feel free kalau mau bertanya langsung, boleh nyalakan aja mic-nya. Silakan ajukan pertanyaan. Nah, jadi saya berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, kemudian untuk saat ini saya tinggal di Kota Padang. Saat ini saya tinggal di Kota Padang. Gimana ya? Bukan Kota Padang sih, tepatnya Kabupaten Padang Pariaman karena dekat bandara. Bandara ini udah udah kabupaten ya, Kabupaten Padang Pariaman, bukan Kota Padang. Jadi dari bandara, dari jalur bandara di sini, saya hampir setiap hari ke UNP gitu untuk ngantor. Nah, apalagi ya, pendidikan kali ya. Nah, saya jadi memang sudah cinta sekali dengan pariwisata. Nah, makanya dari D3 dulu, saya sudah D3-nya pariwisata, D4 pariwisata, dan S2-nya juga pariwisata, insya Allah nanti S3-nya juga pariwisata. Nah, jadi saya menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, D3. Jadi kehidupan saya itu sama dengan pendidikan saya, sejalan, mobile selalu. Gitu. Sudah berpetualang karir, pendidikan, gitu. Saya berpindah-pindah gitu. Insya Allah, mudah-mudahan UNP ini adalah karir saya yang terakhir. Gitu. Dan saya tidak akan berpindah-pindah lagi karena sudah terikat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, jadi saya kuliah D3 pariwisata di Universitas Sumatera Utara dari 2008 hingga 2011 saya di Medan. Ada orang Medan? Tidak ada orang Medan? Oke, saya ada Siti, orang Medan. Siti Anissa, orang Medan. Iya, Bu. Oke, Medannya di mana, Siti? Di Ledda Sujono, Bu, di Tembung. Oh, di Tembung. Oke, Siti. Ya, saya kalau ketemu orang-orang yang berasal dari kota-kota yang pernah saya singgahi itu banyak sedikit, nah rasa kangennya itu terobati. Ya, nah saya merasa ada ikatan emosional, gitu. Ya, nah sebelum saya lanjutkan, Ananda yang belum rename silakan di rename ya, rename dengan nama lengkap. Jadi Ibu kalau memanggil bisa jelas. Kalau ini Ibu memanggil misalnya M2013522. M201351162. Kan rempong. Ya nggak bisa mengingat. Jadi bagi Ibu untuk mengingat nama mahasiswa itu penting. Ya, apalagi ini susah mengingatnya karena kita by virtual class. Ya. Oke, Ibu lanjut lagi ke pendidikan. Jadi beres 2011, setelah itu Ibu lanjut D4 pariwisata di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saat itu melanjutkan dari D3 ke D4 hanya 1,5 tahun. Jadi mengambil D4-nya. Setelah D4, Ibu bekerja sebagai dosen. Waktu itu dosen pariwisata itu, tapi hingga saat inilah, dosen pariwisata itu, lulusan pariwisata itu sangat-sangat langka. Gitu.
sangat langka. Jadi waktu tamat D4 langsung di booking sebagai dosen. Nah, setelah bekerja 2 tahun sebagai dosen, waktu itu dosen luar biasa mulai 2013 hingga 2015 Ibu resign dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Resign kemudian melanjutkan S2 di Bandung di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Pernah dengar Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung? Jadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, you can search on Google. Nah, jadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu adalah sekolah pariwisata terbaik nomor 1 se-Asia Tenggara. Jadi apabila ingin masuk ke Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, yang pertama yang harus dipastikan itu adalah well spoken in English. Jadi karena dosen-dosennya itu speaking English well. Jika kita menggunakan PPT saja berbahasa Inggris, PPT berbahasa Indonesia, atau menggunakan bilingual, hanya untuk kelas internasional saja, maka di STP Bandung itu dosennya berbicara bahasa Inggris di kelas itu sudah biasa. Apalagi untuk S2, PPT yang digunakan dosen itu semuanya berbahasa Inggris, dan rata-rata dosennya itu berbicara bahasa Inggris, banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi masuk STP Bandung 2015, alhamdulillah Ibu menjadi angkatan 2015, Ibu adalah lulusan yang pertama untuk angkatan itu. Jadi 2015 sekitar jadi untuk masuk STP saat itu dengan seleksi ketat kurang dari separuh pendaftar. Jadi pendaftarnya itu 80-an untuk S2. Kemudian yang diambil itu hanya 32 saja. 32 yang lulus. Jadi dari 32 teman-teman Ibu sekelas, Ibu yang duluan lulus saat itu. Jadi oke, itulah perjalanan pendidikan. Alhamdulillah lancar. D3 saya lulus, seangkatan saya lulus yang pertama ya. Nyombong dikit ya, sebagai motivasi untuk Ananda. Jadi wajib bagi saya memberikan motivasi di awal Ananda menjadi mahasiswa baru. D3 saya lulus sebagai mahasiswa yang pertama satu angkatan itu saya lulus. Gitu. Saya lulus duluan. D4 juga. Saya lulus duluan. S2 juga saya lulus duluan. Teman-teman saya yang satu angkatan saat ini masih ada yang belum lulus. Sudah DO. 5 tahun ya, S2 udah DO. Teman saya ada yang DO. Waktu itu saya lulus duluan dari teman-teman. Paling pintar tidak, saya bukan yang paling pintar. Tapi kalau tekun, saya akui saya tekun. Gitu. Pintar itu kan bisa diasah kalau kita mau. Ya. Nah, saya bukan pintar, tapi saya tekun. Jadi lulusnya bukan on time lagi namanya gitu. Cepat lulusnya. Jadi beres, tapi wisudanya saya juga nunggu teman. Tapi sudah lulus duluan, saya nggak beres PP lagi. Lulus duluan, wisudanya bareng-bareng, nunggu dulu. Nunggu periode wisuda. Gitu. Udah lulus duluan. Tanggal ijazahnya beda dengan teman-teman. Tanggal ijazahnya sesuai tanggal sidang. Saya sidang bulan April, teman saya sidang bulan Oktober. Tentu di ijazah beda tanggal sidangnya. Ya, itu berarti tanggal lulus. Oke, alhamdulillah D3, D4, S2, cum laude terus. Cum laude terus, kemudian setelah S2, sebenarnya saat masih kuliah S2 itu tawaran banyak. Kalau anak-anak STP Bandung itu sebelum tamat, itu sudah di booking gitu ya, banyak yang minta. Banyak pikir, saya pengen dekat dengan orang tua, kemudian juga karena saat itu saya masih single, saya memutuskan untuk tidak menerima tawaran-tawaran yang ada, dan kemudian balik lagi ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Alma mater saya D4, dan tempat saya mengabdi sebelumnya sebagai dosen luar biasa. Saya balik kemudian menjadi dosen tetap. Balik 2017, 2019 resign lagi. Karena lulus PNS. Jadi resign lagi.
saya resign lagi, kemudian fokus di WNP hingga saat ini. Itu untuk pendidikan, SD, SMP, SMA, saya pendidikan saya di Kabupaten Kerinci, SMA di Sungai Penuh. Jadi kehidupan saya merantau ya. Untuk belajar saya merantau. Nah, jadi karena saya merantau, saat ini Ananda belum, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka di Padang, ya di kampus secara langsung. Ya, mari kita doakan bersama. Nah, mungkin saat ini Ananda tidak merasakan itu, gitu, untuk berjuang sebagai anak kos. Gitu. Nah, kelak, itu yang kita harapkan bersama saat wabah COVID-19 berlalu, Ananda nanti akan hidup mandiri di Kota Padang. Nah, di situ yang harus ditanamkan adalah tekad yang bulat, gitu. Saat kita merantau, tujuan kita apa? Misalnya dari kampung Ananda datang ke Padang, tujuan Ananda datang ke Padang apa? Coba ada yang mau menjawab? Kita berandai misalnya. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kuliah tatap muka. Ananda ya yang di luar kota tentunya harus ke Padang karena kita akan kuliah tatap muka. Nah, apa tujuannya ke Padang? Menuntut ilmu, Bu. Oke. Terima kasih Septia. Rinem ya Septia, namanya Rinem. Nah, jadi tujuannya menuntut ilmu. Kalau tujuannya menuntut ilmu, yang menjadi prioritas adalah menuntut ilmu, adalah kuliah. Ikuti jalurnya, alurnya. Kalau Ananda kuliah misalnya, bikin tugas sebaik-baiknya. Fokus apapun prioritasnya untuk kuliah. Insya Allah. Gitu ya. Usaha dan hasil itu akan berbanding lurus. Itu sudah hukum Tuhan seperti itu. Gitu. Kalau niatnya pengen lulus on time, insya Allah lulusnya on time. Tuhan mempermudah jalan kita kalau kita mau berusaha. Ya. Nah, gitu. Ya, nggak apa-apa ya, saya bahas lulus di awal. Nah, walaupun masih lama, tapi niat itu kan dimulai dari sekarang. Dari saat Ananda masih semester awal. Harusnya sebelum masuk. Sudah punya niat yang bagus, kalau niatnya yang ditanam itu bagus, hasilnya pun akan bagus. Ya, jadi saya sebagai dosen Ananda semua, sekaligus sebagai orang tua Ananda di UNP, ya. Sebelum Ananda dibagi PA, nah untuk mata kuliah kepariwisataan, nah bisa saya katakan saya sebagai orang tua Ananda semua. Jadi dosen-dosen yang ada di MPH itu semua adalah orang tua Ananda semua. Nanti setelah ada penasihat akademik barulah punya gimana ya istilahnya, orang tua kandungnya di UNP, gitu, penasihat akademik. Nah, sekarang belum dibagi penasihat akademiknya. Ada lagi yang mau, atau ada yang mau ditanyakan tentang perkenalan kita? Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Statusnya, Bu. Udah nikah atau belum, Bu? Siapa nih yang bertanya nih? Saya suka kalau mahasiswa itu aktif. Siapa? Siapa yang bertanya barusan? Siti Anissa, Bu. Siti, oke. Oke, Siti. Alhamdulillah saya sudah menikah. 1 tahun lebih saya sudah menikah. Jadi saat ini status saya adalah sudah menikah, ya. Mohon doanya supaya cepat dikaruniai momongan. Jadi saya masih seorang istri ya. Jadi suami saya juga dosen, ya. Suami saya adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dosen Fakultas Teknik. Saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Puskom di UMSB. Suami saya, ada orang Solo Selatan di sini? Ada orang Solsel? Tidak ada? Nah, jadi suami saya kampungnya di Solo Selatan.
atau tepatnya di Muara Labuh. Ya. Jadi kampung suami saya di Muara Labuh. Nah, sebenarnya suami saya ini adalah teman kerja bagi saya saat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Gitu. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Itu untuk status. Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Rasvika Aprilia. Mau bertanya, Bu, gimana kiat-kiat agar bisa cepat menyelesaikan studi seperti Ibu? Everything must be running on the track. Jadi semuanya itu harus berjalan sesuai track. Jadi di awal kita tentukan tujuan kita apa. Untuk mencapai tujuan itu apa saja yang harus kita lakukan, ikuti saja. Jadi ikuti saja tahapan-tahapan yang sudah kita buat untuk mencapai tujuan itu. Jangan melenceng. Makanya saya contohkan tadi, kalau Ananda misalnya ke Padang nanti, kos gitu. Itu kan banyak pengaruh, pengaruh lingkungan itu luar biasa. Nah, kita kan udah punya tujuan sendiri. Goal kita itu kan, kita kan punya goal masing-masing gitu. Kalau tujuan kita misalnya lulus tepat waktu misalnya, atau lulus cepat gitu, tepat waktu. Lulus tepat waktu, anggap saja 4 tahun itu kan tepat waktu. Nah, untuk lulus 4 tahun itu, apa yang harus dilakukan? Misalnya mengerjakan tugas on time, ke kampus tidak terlambat, misalnya ya, kalau kuliahnya offline. Kemudian mengupayakan tidak absen, misalnya ya. Kemudian lulus, belajar sebaik-baiknya, misalnya itu kiat-kiatnya. Kalau kita ikuti itu jalur itu tidak akan sulit gitu. Untuk lulus tepat waktu tidaklah sulit. Yang sulit itu adalah melawan diri kita sendiri untuk melanggar tahap-tahap yang sudah kita buat tadi. Cukup konsisten saja. Konsisten dengan tujuan dan konsisten dengan tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan. Cukup seperti itu saja, konsisten saja. Kalau ada teman ngajak main, sementara ada tugas deadline besok, rasanya nggak akan keburu kalau sempat pergi main juga malam ini misalnya. Kembali lagi tujuan awal apa? Gitu. Bukan berarti tidak boleh refreshing, itu bagus. Saya itu, namanya juga saya kuliah jurusan pariwisata. Kalau masalah melala itu kan nomor 1. Tapi ada tapinya, gitu. Yang wajib didahulukan. Kalau masalah kuliah itu tidak ada tawar-menawar. Kalau masalah tugas tidak ada tawar-menawar. Harus cepat selesai, gitu. Tugas saya itu harus selesai. Kalau misalnya, satu lagi, kalau tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Malu dan gengsi bertanya, itu nggak akan bisa maju kalau seperti itu. Misalnya kalau malu nanya, ya apa gunanya? Pikir seperti ini aja, ngapain malu? Kita di sini kan belajar, kan nggak tahu. Kalau udah tahu kan nggak akan hadir di kelas ini, gitu. Gitu. Nah, jangan kalau nggak tahu jangan diam saja, gitu. Nanya. Gitu. Tapi intinya pada dasarnya konsisten saja. Konsisten saja dengan tujuan kita apa. Itu insya Allah cepat selesai. Gitu. Ya, jadi bisa diusahakan untuk cepat lulus. Gitu. Kalau misalnya, masalahnya terhambat dengan dosen pembimbing, itu adalah hambatan terbesar untuk lulus. Itu adalah tidak satu kata dengan dosen pembimbing. Bagaimana bisa satu kata? Ya, kita harus punya strategi dong. Makanya jadi mahasiswa yang rajin. Siapapun dosennya, kalau mahasiswanya rajin, dia pasti senang. Mau killer sekalian, kalau rajin, dosen itu pasti akan senang. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang Ibu sangat cinta dengan jurusan pariwisata. Apa motivasi Ibu kuliah mengambil jurusan tersebut? Nah, saya memang orang kampung ya, cita-cita menjadi PNS. Nah,
Jadi saat SMA, nah saya sebenarnya mengambil jurusan pariwisata di USU itu karena sebenarnya saya lulus PMDK. Nah, saat itu saya lulus PMDK Hukum di Universitas Diponegoro dan USU D3 Pariwisata waktu itu. Nah, jadi saya ikut yang di USU. Ya, saya ikut yang di USU. Kenapa alasan saya mengambil PMDK itu di USU? Kalau sekarang kan SNMPTN ya. Nah, sejenis itulah PMDK dulu. Jadi saya anak SN. Nah, jadi saya ambil jurusan pariwisata karena sering lihat setiap tahun kan ada tes PNS tuh. Pengumuman kan dulu formasi, kelulusan semua kan di koran tuh. Lihat di koran kosong terus, kosong pendaftar dan akhirnya memang kosong terus gitu. Wah, kenapa enggak ya saya kuliah pariwisata aja. Jadi kalau saya tes PNS saingannya dikit atau bahkan nggak ada saingan. Saya bisa melenggang dengan manja gitu lulus. Ya, jadi itu dulu tujuannya. Jadi awalnya pengennya kerja di dinas pariwisata gitu. Sederhana saja. Orang tua saya dua-duanya guru, pengennya saya jadi guru dan saya tidak mau sama sekali menjadi guru. Alasannya apa? Kuno. Nah, tuh nggak mau. Mama dan papa saya guru. Jadi mereka kecewa karena anaknya nggak ada yang mau jadi guru. Dan saya menolak keras jadi guru. Tapi dengan doa orang tua, akhirnya saya menjadi apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Ya, dosen kan sama dengan guru ya. Nah, gitu. Itu. Jadi itu kenapa saya masuk D3 pariwisata di awalnya. Kemudian ambil S1. Kenapa ngambil S1 pariwisata? Ya melanjutkan yang D3 tadi. Kalau tidak linear, tidak sejalan, sayang dong ilmu yang D3 tadi. Nah, kenapa melanjutkan S2 juga pariwisata? Karena di saat saya mulai menjadi dosen pariwisata dengan ijazah S1 atau ijazah D4, saya mulai melihat arah hidup saya mau kemana. Saya mau jadi dosen. Syarat mutlak dosen untuk memudahkan langkah saya adalah linearitas ilmu. Linearitas S1 dan S2. Makanya, jadi untuk menjadi dosen pariwisata, goalnya apa tadi? Saya set the goals before, gitu. Jadi di awal saya mengatur goal saya apa, tujuan saya apa. Pengen jadi dosen. Dosen apa? Dosen pariwisata. Pendidikan saya itu harus linear. Pariwisata dari D4 atau S1 hingga S2. Nah, itu salah satu, balik lagi tadi ke pertanyaan Respika. Nah, juga kalau kita menentukan tujuan itu dari awal itu sudah harus kita lihat langkah apa saja yang harus kita ambil untuk sampai ke tujuan itu. Gitu. Jadi gitu. Memang niatnya udah mau jadi PNS, Sonya. Gitu. Hanya, tapi nggak niat jadi guru. Guru ini adalah hasil doa orang tua. Jadi saya sekarang ini adalah hasil dari doa orang tua saya, kedua orang tua saya. Tapi alhamdulillah saya menikmatinya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Boleh. Tio? Oh, Bu. Kalau untuk lulusan manajemen perhotelan ini, Bu, ada nggak kerjaannya sebagai pegawai negeri sipil, Bu? Adalah, setiap jurusan itu ada. Tergantung pemerintah, lagi yang ada tergantung pemerintah membuka formasi. Kalau misalnya Ananda berniat untuk anggap saja kerja di dinas pariwisata, biasanya itu kan buka formasi PNS-nya itu kalau di dinas pariwisata pengawas perhotelan atau macam-macam lah. Nah, kalau pemerintah membuka formasi itu, pemerintah daerahnya membuka formasi itu, ada pembukaan pasti bisa, pasti pasti ada dong kesempatan untuk menjadi PNS gitu. Atau misalnya D4 semua jurusan, kan ada disebutkan kadang seperti itu ya. D4 atau S1 semua jurusan. Nah, itu kan masuk tuh. Semua jurusan artinya kita punya kesempatan dong. Jadi ada senior salah satu dosen sekarang, jadi namanya Pak Ferry, dosen di jurusan kita, sekarang sedang lanjut S3 di Malaysia. Dia masih off untuk semester ini. Nah, dulu itu adalah lulusan MPH, senior kalian tahun 2012, angkatan 2012. Sekarang lanjut S3, dosen di tempat kita. Gitu. Cuman ya belum PNS ya, masih dosen tetap non PNS dan sedang tes PNS. Sekarang kan ada tes PNS lagi ya, lagi tes PNS. Gitu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Any more question?
Tidak ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya mau berkenalan dulu satu persatu. Mulai, saya akan panggil. Nanti kalau habis ini saya kasih link baru lagi ya di grup ya. Nanti Ananda masuk lagi. Dava Reswara Ataya, ada? Ya Bu. Ada. Ya, silakan perkenalkan panggilan, asal, dan motivasi mengambil jurusan pariwisata atau prodi MPH. Jangan naik, ada lagi apa nih? Dava, masih mute. Mic-nya mute. Oh ya, sorry Bu. Nama saya Dava Reswara Ataya. Panggilan saya Dava. Asal saya dari Jakarta. Motivasi saya buat masuk jurusan perhotelan dan pariwisata ini emang suka di bidang pariwisata sih Bu. Emang suka sama bidang. Oke. Terima kasih Dava. Nah, jadi kita set goal dalam pendidikan itu, satu, melihat peluang ke depan, prospek ke depan. Kemudian yang kedua, apa yang kita minati, ya. Kemudian Fikri. Lain nomor ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Fikri Agil Nazif. Bisa dipanggil Fikri. Motivasi saya masuk manajemen perhotelan. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk di tempat dekat rumah saya. Oke. Asalnya dari mana, Fikri? Fikri apa Akil? Fikri, Bu. Oke. Asal dari mana, Fikri? Dari Padang, Bu. Oke, Padangnya di mana? Di Balai Baru. Oke. Oke, terima kasih Fikri. Tio? Ya, Bu. Mas saya Tio Harpani, panggilan Tio. Saya berasal dari Tanah Datar. Motivasi saya ingin melanjutkan kuliah manajemen D4 manajemen perhotelan adalah karena saya melihat banyaknya peluang pekerjaan ke depannya. Seperti yang kita lihat di Indonesia, pariwisatanya sudah dilirik kancah internasional. Maka dari itu dibutuhkan juga pembangunan banyak hotel. Karena itu otomatis akan banyak tersedia lapangan pekerjaan bagi lulusan manajemen perhotelan. Itu, Bu. Oke. Oke, Tio, terima kasih. Dipa? Nyalakan kamera dan rename ya. Fikri, jangan matikan kamera. Fikri. Efridayanti. Efridayanti, silakan. Halo Efridayanti. Aduh. Oke, saya ganti aja. Bu. Ya, Efridayanti, kameranya nggak bisa nyala. Ada wasting time, saya skip aja. Weekend. Mana weekend? Ji, pulang aja, Ji. Weekend. Saya pindah lagi ke weekday kalau nggak ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Wahyuni, berasal dari Kabupaten Solo.
tepatnya di Alhan Panjang. Mana wajahnya Motivasi Weekend? Motivasi saya ngambil jurusan ini karena ingin berkreasi di dunia pariwisata, karena bidang ini sangat berpeluang dan prospek kerja yang sangat bagus. Terima kasih. Ya, Weekend. Saya sengaja ya by Zoom. Kenapa? Saya pengen lihat wajah Ananda semua. Ya, biasanya saya pakai Google Classroom gitu. Nah, kalau Ananda semuanya tutup, ya it means nothing. Gitu. Wenry Satria. Ya, Bu. Ya, please introduce yourself. Hello, Wendy. Could you hear my voice? Oh, apa Bu? Kedepannya saya bisa mendaftar pekerjaan di PCR, Bu. Bekerja di kapal pesiar, Bu. Ya, perkenalkanlah dirinya dengan benar. Teman-temannya tadi sudah berikan contoh perkenalan yang benar. Kenapa langsung saja seperti itu? Attitude is the most important things dalam pariwisata. Kalau Ananda tidak bisa belajar etika dengan baik, ya susah. Ya, Bu. Maaf, Bu. Saya ulangi, Bu. Perkenalkan, nama saya Wendy Satria dari Pasaman. Saya lulus dari SMA 1 Lubuk Skaping. Alasan saya mengambil jurusan manajemen perhotelan D4, saya ingin menjadi kru kapal pesiar untuk di bidang restoran kapal pesiar, Bu. Baik, terima kasih Wenry. Silakan rename Wenry, rename Fikri, rename Weekend, rename. Oke. Next, Sembara. Ya, Bu. Ya, silakan Sembara. Perkenalkan, nama saya Sembara Batubara, asal Pasaman Barat, Sungai Aur. Motivasi saya untuk jurusan manajemen perhotelan, ingin menjadi manajer di suatu hotel dan prospek kerja yang bagus, Bu. Oke, Sembara. Terima kasih, Sembara. Sama, Bu. Wenry. Ya, Bu. Oke. Rename ya, Wenry. Langsung aja namanya, nggak usah pakai NIM. Azim. Ya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahman Azim, bisa dipanggil Azim, asal dari Kambang, Pesisir Selatan. Motivasi nggak ada, Bu. Kenapa tidak ada motivasi? Ini yang susah nih. Karena salah pilih jurusan nih, Bu. Dari mana tahu salah pilih? Ya, maunya kan di Tata Boga di Fakultas IKK. Tapi Fakultas milihnya IKK. malah IKK ke belum jadi LPK. fakultas loh. Bukan IKK itu fakultas jurusan. prodi maksudnya, Bu. Ya, terus? Gitu. Salah milih jurusan, Bu. Kenapa bisa salah? Yang pilih kan siapa? Yang pilih saya sendiri. Kenapa sekarang bilangnya salah? Ya baru tahunya sekarang, Bu, pas di PKKMB kemarin. Salahnya apa? Yang salah itu apa? Nah, itu dulu. Maunya kan di mempelajari tata boga, full tata boga, Bu. Itu niat kuliahnya itu sebenarnya. Bukan mau masuk ke pariwisata atau perhotelan. Ya, jadi gitu. kenapa Anda pilih jurusan pariwisata gitu? Karena kurang informasi pas milih jurusan itu, Bu. Makanya saya pilih. Oh, gitu.
Anda boleh pindah kok. Anda ajukan Ya, pindah. Bu. MPH itu Pas semester akan 2, senang Bu. sekali apabila ada yang pindah gitu. Kenapa ya? Untuk masuk MPH ini grade-nya itu lebih tinggi jurusan, kalau di FPP itu MPH itu yang paling favorit gitu. Kalau satu angkatan itu bisa sampai 12 kelas, 12 kali 25 orang. Nah, biasanya kalau kelas besar isinya 50 sampai 6 kelas 300 satu tahun ini tidak mau menerima 600 lagi gitu. 300 lagi. Nah, dibanding kelas lain, kalau satu angkatan itu 2 kelas, itu maksimal. Sedangkan MPH itu 6 kelas. Kalau jurusan lain, 2 kelas, 1 angkatan, 2 kelas, 1 angkatan itu isinya 35. Kalau MPH, kalau yang namanya kelas besar itu isinya 50. Gitu. Ya, kalau mata kuliah kepariwisataan ini termasuk kelas besar. Saya mengajar sampai dengan 51 itu sudah biasa. Mengajar 51 orang. Oke, Nah, Bu. it will be better if you wanna endorse ke tetangga sebelah, ya. Oke. Oke, Bu. Betty. Ya, silakan Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Sumirda Harahap. Asalnya dari Medan, Bu. Ya. Motivasinya pengen jadi manajer hotel sama punya tour, Bu. Oke. Semoga tercapai cita-citanya ya, Betty. Ya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, jadi ya kita kan tidak pernah tahu nasib, ya kan. Toh kalau lihat saya juga teman-teman saya mungkin nggak mikir saya bakal jadi dosen. Nah, siapa tahu besok ada misalnya Betty sebagai manajer, ada temannya sebagai karyawannya. Roda itu berputar, ya. Oke, saya akan senang kalau Ananda bisa mencapai tujuan Ananda semua. Yusna Teti. Makasih, Bu. Ya. Yusna Teti. Perkenalkan, nama saya Yusna Teti, asal dari Padang Pariaman. Tujuan saya masuk pariwisata adalah karena peluang kerjanya yang cukup banyak dan lebih banyak praktek daripada materi. Oke, Yusna Teti. Terima kasih. Jangan kaget kalau teorinya banyak ya. Siapa lagi ya? Jadi sebenarnya perhotelan itu sangat menjanjikan. Kalau Anda tidak menjadi PNS, hotel itu adalah hotel ya, adalah industri yang padat karya. Jadi padat karya artinya apa? Dia butuh banyak tenaga kerja. Butuh banyak tenaga kerja, bagaimana? Dengan banyak juga tersedianya tenaga kerja, tentu kita harus punya skill yang bagus. Nah, ini adalah kesempatan untuk belajar. Kenapa saya bilang perhotelan itu sangat menjanjikan? Mulai dari SMK saja, karyawan dengan ijazah SMK saja, penghasilannya udah sampai 10 juta loh. Gitu. Gaji pokok tambah bonus. Ya kan? Dimana mau mencari kerja swasta yang kalau kita bicara uang ya, yang penghasilannya bagus. Saya punya sepupu saya tinggal di Bogor. Dia tamat SMK dulu ya. Saya sedangkan waktu itu saya tamatan S1, gaji dia lebih besar. Dia 1 bulan itu kerja di Hotel Santika Palembang. Penghasilan itu tidak kurang dari 10 juta per bulan. Rentang 11 sampai 15 itu dapat 1 bulan. Tamat SMK. Nih, S1. Udah gitu sekarang S2. Ya, saya masih kalah dengan adik sepupu saya yang tamat SMK. Ya. Oke. Rehan Fahrezi. Ya, Bu. Rehan Fahrezi. Ya, Bu. Oke, Rehan. Wah, terima kasih Rehan. Rapi sekali. Saya suka. Sudah sore. Ananda sangat rapi sekali. Well groomed. Ya, Perkenalkan nama saya Rehan Fitra Farezi, asal dari Bukit Batung, Bu. Oke.
motivasi saya ambil D4 manajemen perhotelan ini ingin mempunyai hotel, Bu. Ingin mempunyai hotel sendiri, Bu. Oke, bagus. Jadi saya juga sudah jadi dosen pun mimpi saya adalah punya hotel, bukan hotel sih, tepatnya bisnisnya bidang akomodasi juga gitu. Karena itu bisnis properti itu tidak beresiko besar, ya kan? Oke, Rehan, bagus. Semoga kelak bisa punya usaha di bidang perhotelan ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Rian. Rian Mulawarman. Rian. Suaranya Rian. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mulawarman, biasa dipanggil Rian, asal dari Matur, Bu. Oke. Motivasi saya mengambil manajemen perhotelan yaitu saya ingin bisa berperan dalam dunia pariwisata Indonesia, Bu. Baik. Oke, terima kasih Rian. Respika. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respika Prilia, bisa dipanggil Rere. Saya berasal dari Padang, dan motivasi saya untuk di manajemen perhotelan ini adalah karena selain prospek kerja yang bagus, saya juga percaya tamat dari sini bakal banyak skill yang saya peroleh. Terima kasih. Oke. Nurwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwan Khalik, biasa dipanggil Khalik, asal dari Payakumbuh. Motivasi saya mengikuti jurusan ini adalah saya ingin membantu mengelola bisnis perhotelan sepupu saya yang ada di Jogja. Oke, bagus Nurwan. Jadi sudah, Ananda sudah punya tujuan ya. Udah jelas tujuannya. Jadi belajarlah menimba ilmu sebanyak-banyaknya selama kuliah ya. Biar bisa bantu sepupunya. Muhammad Firman. Muhammad Firman. Ya, Bu. Nah, Perkenalkan, saya kehilangan. Dah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman, bisa dipanggil Firman. Saya berasal dari Padang. Tujuan saya untuk masuk manajemen perhotelan ialah untuk mendapatkan peluang kerja yang besar. Terima kasih. Oke. Nurul. Ya, Nurul. Ya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Maira, biasa dipanggil Nurul atau Isya. Asal dari Muko-Muko Bengkulu, alasan masuk ke manajemen perhotelan karena minat di bidang pariwisata, terus disaranin bibi juga untuk ambil manajemen perhotelan karena peluang kerjanya besar. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nurul. Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Randy Indira Pranata, bisa dipanggil Randy. Saya sendiri asli Padang. Saya dulu yang berasal dari SMA. Apa tadi, Bu? Prospek apa namanya? Kenapa Lupa tadi, Bu. mau kuliah Iya. di perhotelan? Ya, terima kasih, Bu. Alasan saya kuliah di perhotelan karena saya ingin mencoba hal-hal baru dalam hidup saya. Terus karena bisa dibilang prospek jurusan manajemen perhotelan juga bagus, dan juga karena benang takdir yang membawa saya ke sini, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, Randy. Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Huria Zulfa, biasa dipanggil Nada, berasal dari Kota Payakumbuh. Motivasi masuk MPH adalah karena melihat
banyaknya lapangan pekerjaan di bidang perhotelan dan pariwisata. Oke, Nada. Efridayanti, silakan. Udah on kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efridayanti. Selamat pasaman motivasi Mas Sentiara, yaitu karena suka dari dulu dengan manajemen dan ingin memiliki dan ingin menjadi pengusaha sukses, dimulai dengan berusaha di bidang perhotelan, Bu. Baik. Sekian, terima kasih. Ya, semoga berhasil ya, Frida. Muhammad Zikri. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Effendi, biasa dipanggil Zikri. Asal saya di Batu Sangkar. Motivasi saya untuk mengambil MPH ini karena ingin memajukan pariwisata di sekitar Batu Sangkar. Oke, Zikri. Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Fahri, panggilan Afif. Alasan saya memilih jurusan pariwisata itu melihat banyaknya prospek kerja dan ingin belajar mengelola bisnis di sektor ini dan membangun suatu wilayah di suatu daerah, belajar memasarkan potensi wisata yang ada. Sekian, terima kasih. Oke. Nabila. Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nabila Fairah, berasal dari Bukit Tinggi. Motivasi saya masuk D4 perhotelan, ingin mengetahui lebih banyak hal tentang perhotelan dan suatu saat bisa memiliki hotel saya sendiri. Oke, amin. Nabila, bisa putar kameranya Nabila, handphonenya, biar saya bisa berdiri kepalanya gitu. Iya, Bu. Nabila. Saya rasanya familiar Nabila ini anak siapa ya? Orang tuanya di sektor pariwisata nggak, Nabila? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Siapa ya? Siapa yang belum? Yang mau duluan, silakan. Yang belum? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Fajar Muhammad, biasa dipanggil Fajar, asal dari Pasaman Barat. Oke. Alasan saya mengambil jurusan manajemen perhotelan karena saya ingin bekerja di Dinas Pariwisata, Bu. Oke, Said Fajar. Oke, terima kasih. Next. Oke, sama-sama, Bu. Silakan, Bu. Ya, Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Biljana, panggilan Riza. Asal saya dari Pesisir Selatan. Motivasi saya masuk ke prodi manajemen perhotelan karena manajemen perhotelan itu membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan saya pun ingin berkarir di dunia hotel. Oke, Riza. Terima kasih. Lanjut. Saya, Bu. Yurisa. Ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yunisa Eureka, berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Motivasi saya masuk pariwisata, manajemen perhotelan ini, karena memang dasarnya dari SMP itu saya hobi jalan-jalan dan suka mengenal budaya-budaya baru, dan juga peluang kerjanya sangat besar. Dan kedepannya saya ingin membuka lapangan kerja di bidang pariwisata dan ingin mengangkat
pariwisata dan budaya yang ada di Indonesia ini, terkhususnya di daerah kelahiran saya, yaitu Mentawai, Bu. Oke, Makasih. Yunisa. Ya. Lanjut. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilhawa, biasa dipanggil Salsa. Saya berasal dari Kabupaten Agam. Alasan saya memilih jurusan manajemen perhotelan karena menurut saya lapangan pekerjaannya sangat luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oke, Salsa. Dirinem ya, namanya Salsa ya? Iya, Bu. Lanjut. Saya, Bu. Ya, Salsa lagi. Nama saya Salsa Bilayeta, bisa dipanggil Caca. Saya asalnya dari Jambi, tepatnya di Muara Bungo. Alasan saya saya masuk manajemen perhotelan karena saya minat di bidang pariwisata. Oke. Next. Saya, Bu. Boleh, Zulkifli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Rizky, panggilan Rizky. Motivasi saya untuk masuk manajemen perhotelan ini, Bu, saya ingin bekerja di hotel dengan fashion yang rapi, dan saya lihat juga banyak prospek kerjanya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zulkifli, Anda sudah rapi, cuman kurang dasi aja. Ya, sudah well groomed. Next, Tigor. Suaranya Tigor. Tidak ada suaranya Tigor. Ada yang lain bisa dengar suara Tigor? Enggak. Tidak. Tidak. Oke, benerin dulu Tigor. Dicopot aja headsetnya, Tigor. Dicopot, kayaknya headsetnya bermasalah tuh. Copot headset. Udah, Bu. Ya, kedengeran. Udah, Bu. Ya, silakan. Halo, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigor Tanggungan. Biasa dipanggil Tigor. Asal saya dari Bengkalis, Riau. Motivasi saya masuk manajemen perhotelan yaitu saya ingin mewujudkan hobi saya menjadi pekerjaan saya, Bu. Oke, Tigor. Next. Yang belum, siapa lagi? Oke, Dipa. Nama saya Dipa Kamandaka Kiram, asal Padang. Tujuan saya masuk manajemen perhotelan untuk memulai bisnis di bidang perhotelan. Rambutnya. Iya, Bu. Oke, nanti kita bicara grooming ya. Oke, Dipa. Selanjutnya. Yang belum? Mana nih saya, Bu? Yang cewek suaranya kedengaran tapi nggak ini. Teddy lah. Teddy udah on mic. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Teddy Kurniawan, berasal dari Padang. Alasan saya mengambil jurusan manajemen perhotelan ini karena saya minat di bidang pariwisata dan bidang pariwisata ini sangat lekat dengan hotel. Jadi saya akan tertarik akan hal itu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, Teddy. Silakan, Zuhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Riada Tuhir dari Padang Pariaman. Motivasi saya masuk MPH yaitu ilmunya itu sangat luas dan prospek kerjanya itu luas juga. Jadi bisa jadi pengusaha dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Syafira.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Kristiamanda, biasa dipanggil Syafira. Motivasi saya di manajemen perhotelan itu ingin membangun hotel di Indonesia berdesain internasional sehingga bisa bersaing dengan hotel-hotel berkelas internasional serta membuka lapangan pekerjaan yang luas. Terima kasih. Ya, lanjut. Ya, silakan Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati, biasa dipanggil Rima. Saya berasal dari Padang Pariaman. Motivasi saya mengambil manajemen perhotelan adalah ingin membangun hotel sebanyaknya dan berbisnis di bidang perhotelan. Oke, Rima. Oke, Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahman Effendi, biasa dipanggil Ian. Asal saya di Kota Padang. Motivasi saya untuk mengambil prodi D4 manajemen perhotelan adalah saya ingin membuka lapangan pekerjaan di sekitar lingkungan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Alfarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarisi, biasa dipanggil Faris. Motivasi saya mengambil prodi D4 manajemen perhotelan ini ialah yang pertama, karena saya ingin kuliah di jurusan yang lebih banyak praktek dibandingkan dengan teori. Kemudian yang kedua ialah karena saya termotivasi dari teman saya yang berada di SMK Perhotelan. Kemudian teman saya menceritakan tentang perhotelan kepada saya. Lalu saya mencari tahu dan saya tertarik dan alhamdulillah kami sama-sama lulus di jurusan manajemen perhotelan walaupun beda kota. Sekian, Bu. Oke, mantap. Ya. Temannya lulus di mana? Teman saya lulus di D3 Manajemen Perhotelan Bali, Bu. Oke. Oke. Di Bali. Oke, sip. Lanjut. Saya, Bu. Oke, Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, biasa dipanggil Nisa. Motivasi saya ingin masuk manajemen perhotelan, yaitu saya ingin bekerja di perhotelan luar negeri. Karena menurut saya, perhotelan luar negeri lebih maju daripada perhotelan di Indonesia. Sehingga saya bisa mengembangkan perhotelan yang ada di Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada yang belum? Saya, Bu. Silakan, Saharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharani Aretsa, biasa dipanggil Rani. Asal saya dari Kabupaten Agam, Kecamatan Matur. Saya memilih jurusan manajemen perhotelan karena saya ingin menambah dan mengembangkan wawasan saya dari jurusan saya sebelumnya waktu saya di sekolah menengah kejuruan, yaitu pariwisata. Oke. Saharani. Oke, setelah Saharani ada lagi yang belum? Saya, Bu. Silakan, Yorike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorike Putri, saya biasa dipanggil Ike. Motivasi saya untuk masuk di D4 Prodi Manajemen Perhotelan ini adalah untuk menambah dan memantapkan kembali ilmu yang telah saya dapatkan saat saya menempuh sekolah menengah kejuruan dengan jurusan yang sama. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Masih ada nih yang belum saya lihat. Masih ada yang belum keluar nih.
Silakan. Perkenalan selanjutnya. Rizky. Rizky Hasim, suaranya nggak kedengeran, Rizky. Dicopot aja. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasim Sakban. Oke. Asal saya Jakarta. Alasan saya memilih parodi manajemen perhotelan adalah saya ingin mengetahui atau mendalami lebih lanjut tentang dunia pariwisata di bidang yang lain. Sebelumnya saya bersekolah di SMK Negeri 57 Jakarta dengan jurusan pariwisata. Lalu selain itu prospek kerja di bidang pariwisata ini sangat luas dan saya ingin menjadi pengusaha di dunia industri pariwisata juga. Oke, Rizky. Oke, setelah Rizky ada lagi? Ruth. Kenapa diam-diam aja? Perkenalkan, nama saya Ruth Samador Tina Huta Barat. Saya biasa dipanggil Tina. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Sibolga, jurusan perhotelan. Alasan saya ingin masuk ke manajemen perhotelan yaitu saya ingin bekerja di Dinas Pariwisata. Sekian dan terima kasih. Oke. Masih ada yang belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, ya, semoga saya bisa cepat ingat Ananda, walaupun secara virtual saja kita ketemu. Semoga saya bisa segera ingat gitu. Ananda yang sudah memperkenalkan diri tadi. Ya, mungkin bagi Ananda mudah untuk mengingat saya. Nah, saya satu saja dosen itu mudah mengingat saya. Satu dosen itu 11 kali 50 berapa? Nah, jadi total 11 kali 50 itu yang harus saya ingat pada semester ini. Oke, selesai perkenalan. Mungkin saya akan bahas. Kita udah punya ketua kelas? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kita bentuk ketua kelas dulu ya. Oke, Bu. Ada yang mau mengajukan diri sebagai ketua kelas? Ya, Bu. Itu bro, itu. Siapa yang bersedia sebagai ketua kelas? Awak, Bu, Zeki. Awak, Bu. Iya. Siapa? Siapa yang bersedia sebagai ketua kelas? Perempuan, laki-laki boleh sebagai ketua kelas. Nggak ada yang mau jadi ketua kelas? Zulkifli sebagai ketua kelas ya. Zulkifli Rizky. Oke, bersedia ya Zul? Bersedia, Bu. Oke, terima kasih Zulkifli. Ucapkan terima kasih untuk Zulkifli yang sudah bersedia menjadi ketua kelas. Terima kasih Zulkifli. Terima kasih. Oke, kemudian sekretaris. Siapa yang bersedia sebagai sekretaris? Ada yang mau mengajukan diri sebagai sekretaris? Ada yang mau jadi sekretaris? Siapa yang bagus tulisannya, Bu? Siapa? Siapa yang mau menjadi sekretaris? Respika aja ya. Baik, Bu. Oke. Respika, terima kasih sudah bersedia sebagai sekretaris. Nah, baiklah Ananda, kita ucapkan terima kasih kepada Respika dan Zulkifli yang bersedia mewakili nanti kalian semua untuk berkomunikasi dengan saya terkait mata kuliah ini, ya.
Jadi sekarang, nah tugas sebagai ketua kelas apa sih? Nah, mengomando teman-teman. Kalau kita perkuliahan online seperti tadi, ya di grup mungkin Anda harus lebih aktif ya, Zulkifli. Yang lain juga harus lebih aktif juga. Tapi apabila diam-diam aja, cicing-cicing wae grupnya, nah Zulkifli Anda hubungi teman-temannya ya, agar perkuliahan kita bisa berjalan on time. Ya. Oke, Bu. Kemudian juga nanti kalau misalnya saya kadang tidak, kalau di dalam akan kita temukan nanti hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sedang sibuk, saya nggak akan baca chat grup dulu karena banyak yang akan dibaca. Mungkin Anda akan menghubungi saya lewat grup ya. Apapun mengenai perkuliahan kita sampaikan lewat grup. Nah, kecuali Respika dan Zulkifli, silahkan japri saya. Saya akan baca japri gitu ya. Jika waktunya memungkinkan. Baik, ya. Kemudian Respika, kita akan adakan kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan untuk semester ini untuk mata kuliah kepariwisataan. Respika, ada kertas dan pulpen di dekatnya? Ada, Bu. Oke, silakan dicatat apa yang kita bahas, nanti difoto, dikirimkan ke grup. Saya tidak mau diketik di grup ya, susah nyarinya. Kalau difoto kan ada media, saya bisa langsung akses media. Itu menjadi bentuk kontrak perkuliahan, meski tidak ada tanda tangan ketua kelas, biasanya ada tanda tangan ketua kelas yang mewakili teman-temannya. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas adalah mengenai kehadiran. Kehadiran minimum karena Anda semua masih semester 1, jadi saya sampaikan bahwa budaya kita, nah biasanya, jadi aturan yang berlaku di UMP itu adalah 80% kehadiran, total kehadiran. 80% minimal kehadiran untuk syarat mengikuti ujian. Kurang dari 80% kehadiran, maka tidak dibenarkan untuk mengikuti ujian. Ya, begitupun dengan UTS. Jika UTS, misalnya kita ada 17 kali pertemuan pada semester ini. Sudah lihat video tadi ya? Sudah lihat silabus ya? Ada 17 kali pertemuan. 17 kali pertemuan itu termasuk UTS dan UAS. Jadi total perkuliahan itu ada 15 materi. Di luar UTS dan UAS itu adalah 80% itu harus masuk. Kalau misalnya UTS, kalau 17 berarti, dulu, 14, pertemuan ke-8 kita, pertemuan ke-9 kita sudah UTS. Berarti kalau kurang 80% dari 8 kali pertemuan, kurang gitu. Nah, maka tidak saya benarkan mengikuti UTS. Kalaupun Anda ikut, nanti kan UTS by e-learning, Anda ikut, saya tidak akan proses hasil ujiannya. Nah, UAS juga seperti itu. Jadi UAS total dari, kalau 80% dari 15 berapa? 80% dari 15. 13-12, Bu. Oke, saya izinkan 12 maksimal, 12 minimal ya. Jadi boleh misalnya 3 kali, jangan, tapi kalau sudah dikasih jatah 3 kali, jangan pula sengaja dimanfaatkan. Anda yang rugi, ya. Jadi minimal kehadiran itu 12 selama 1 semester, 12 kali selama 1 semester, itu masih aman untuk ujian. Kurang dari 12, maka tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Kalau tidak ikut ujian, tentu nilai yang saya hitung adalah nilai tugas saja yang masuk, kalau mengerjakan tugas pula. Kalau nggak mengerjakan tugas, berarti apa yang mau dihitung? Ya kan, misalnya penilaian ada tugas kelompok, tugas individu, kuis, UTS, UAS. 5, misalnya nilainya semuanya 80. 80 tentu dibagi 5 dapat nilai rata-rata. Kalau semua dari kelima ini 0, 0, 0, 0 bagi 5. 0. Ya, maka nilainya adalah 0. Kemudian saya selain itu kan nilai, mengenai nilai yang terlihat, nilai yang tidak terlihat itu adalah, nah, attitude atau tata krama, ya, itu juga menjadi penilaian bagi saya. Oke, mengenai kehadiran, oke, kita sepakat ya, 80% kehadiran ya, sebagai syarat ujian. Ya, Bu. Oke, Oke, Bu. tinggalkan yang nomor 1 mengenai kehadiran. Yang kedua, grooming. Grooming ini adalah tata cara berpakaian, sopan santun, tata cara berpakaian atau performance, penampilan, ya. Kemudian sopan santun. Itu grooming.
Jadi bagaimana penampilan, Anda sudah masuk jurusan perhotelan, bagaimana penampilannya itu harus seperti hotelier. Atau mengedepankan hospitality appearance. Jadi setiap orang melihat Ananda semua, terlihat, oh ini mahasiswa perhotelan ini. Kalau kita mau kerja di hotel, itu kan kalau Ananda tidak disiplin, tidak rapi, itu tidak akan diterima gitu ya. Nggak ada kita lihat karyawan hotel itu yang maaf yang laki-laki ya, rambutnya panjang, tidak rapi, pakaian tidak rapi, muka mengantuk terus. Nah, kan nggak ada yang seperti itu. Ya. Makanya penampilan itu adalah nomor 1. Ya, harus rapi. Meskipun sekarang perkuliahannya daring, Ananda harus rapi. Saya nggak bisa cek dari from top to toe, jadi atau dari kepala hingga kaki gitu. Tapi setidaknya saya ceknya pas foto gitu. Dari pas foto itu harus terlihat. Nggak pula saya cek gitu, mana ikat pinggang gitu kan, nggak seperti itu. Lihat video yang itu. Nggak pula saya cek yang itu kan. Ada bu. Nah, gitu. Saya nggak akan cek seperti itu, tapi setidaknya Ananda sudah rapi dari di atas gitu. Kalau mau ke kampus nanti sudah kelasnya nggak kelas online lagi, Ananda nggak kaget. Ya. Jadi gunakan kemeja. Laki-laki ini terlihat sekali. Gunakan kemeja. Saya juga menggunakan. Saya nggak pakai baju rumahan kok, walaupun mengajar online. Gitu ya. Saya nggak pakai jilbab sorong kok. Perempuan saya nggak mau lihat jilbab sorong basorong. Jilbab pergi ke warung. Jilbab untuk angkat jemuran. Nah, saya nggak mau lihat yang tidak well prepare untuk kuliah. Jadi salah satu cara kita set our goals tadi untuk mencapai goals gitu ya. Kita mengeset langkah kita dari awal. Kalau di pariwisata ya tentu penampilan salah satunya gitu. Ya, bagaimana kita disenangi orang lain gitu dari penampilan. Kalau penampilan rapi, otomatis orang senang. Saya sebagai dosen sangat senang sekali gitu. Jangankan jurusan pariwisata, jurusan teknik aja yang cowok-cowoknya nggak rapi, dosennya kalau lihat orang rapi itu suka senang sekali gitu. Apalagi di pariwisata. Wajib hukumnya untuk rapi. Ya, yang laki-laki rambut kalau masih sekarang belum klimis, minggu ini saya maafkan. Perkuliahan minggu depan harus klimis, rambut rapi, tidak ada yang panjang. Ya, yang perempuan yang tidak menggunakan jilbab, silakan rambutnya rapi. Ya, rambut diikat. Kemudian laki-laki gunakan kemeja, jangan gunakan kaos. Yang perempuan jilbabnya jangan jilbab sorong. Ya. Saya nggak mengharuskan Anda pakai pakaian hitam putih, tidak. Tapi gunakanlah kemeja. Ya. Itu mengenai grooming. Wajah, saya nggak mau ambil pusing udah mandi atau belum. Yang jelas wajah itu harus selalu ekspresi, selalu dalam keadaan segar. Ya, kebayang kalau saya sebagai dosen terlihat Anda kuliah offline dengan saya. Kalau saya aja urakan, nggak rapi, ngantuk, nggak semangat, gimana Anda mau semangat belajar? Gitu. Nah, saya juga nggak semangat menyampaikan ilmu kalau mahasiswa saya juga nggak rapi. Gitu. Wajahnya wajah ngantuk, gitu, muka bantal. Ya, oke, itu mengenai grooming. Yang ketiga. Penilaian. Penilaian 1 UTS, kedua UAS, yang ketiga kuis, yang keempat keaktifan belajar. Keaktifan belajar saya senang sekali mahasiswa itu yang mau aktif, rajin bertanya, atau suka memberikan respon. Artinya ada feedback antara kita gitu. Kalau diam-diam saja, nah kalau kelas offline itu kan diam-diam di sudut, bermenung-menung saja, datang, duduk, diam, dengarkan. Kita kan nggak tahu apa yang ada pikiran, gitu, melayang-layang pikiran. Nah, kalau mahasiswa itu ada responnya, dari apa yang saya sampaikan, setidaknya bertanya, gitu ya. Berarti nyambung. Saya nggak ngomong sendiri. Ya. Kalau Anda bertanya, bukan berarti Anda nggak tahu. Ilmu itu kan semakin kita pelajari, kita akan merasa semakin bodoh. Kita semakin banyak kita mencari tahu, akan semakin banyak kita merasa kita tidak tahu. Gitu. Jadi wajar kalau banyak pertanyaan. Setelah Anda pelajari, ih kok gini ya?
Ini namanya meja. Lah, kok meja ya namanya? Nah, itu kan timbul pertanyaan kalau kita pelajari. Jadi itu penilaian saya. Ada berapa bentuk penilaian tadi? Yorike? Ada penampilan, sikap, suhu. Betty. Apa saja penampilan yang sudah kita bahas tadi, Betty? Penilaian yang sudah kita bahas. Pertama penampilan, attitude, sama nilai. Coba baca Restika. Penilaiannya apa saja? Yang pertama adalah kehadiran, yang dimana minimal kehadiran untuk ujian itu adalah 80%, dan minimal kehadiran itu minimal 12 kali dalam 1 semester. Yang kedua itu adalah grooming, gimana cara kita berpakaian saat di kampus ataupun dalam keadaan online. Yang ketiga itu adalah penilaian saat UTS, diambil dari UTS, UAS, kuis, dan keaktifan belajar. Oke, Ananda ingat-ingat ya apa yang saya nilai ya. Ya walaupun offline, nah ini pengalaman saya mengajar online ini kan udah sebenarnya WNP sudah melaksanakan perkuliahan daring itu sudah lama, tapi concern online itu dari semester lalu. Pengalaman senior kalian pada semester lalu banyak mengira bahwa dengan kuliah online itu asal saja dosen tidak akan memeriksa. Saya kasih E. Kenapa? Selama kuliah online tidak pernah muncul. Tahu-tahu ujian ikut aja ngejawab soal yang ada di e-learning. It's okay, no problem. Udah ikut ujian, tapi nilainya tetap saya yang mengeluarkan. Muncul pertanyaan WA ke saya, Bu, kenapa nilai saya E? Pernah masuk enggak? Ya. Yang udah rajin kuliah aja belum tentu lulus. Lah situ yang enggak kuliah-kuliah gitu. Udah jelas penilaian saya apa saja. Diam-diam ikut ujian tanpa ngomong. Ya, akhirnya apa? Di kampung saya sinyal. Saya mengerti kalau masalah sinyal itu bisa saya pahami. Gitu ya. Susah menjangkau sinyal internet stabil itu susah. Tapi dari awal itu sudah terlihat. Yang sinyalnya tidak bagus, kalau memang ada keinginan belajar pasti berusaha. Setidaknya berusaha memberitahu saya, Bu, kondisi sinyal saya seperti ini. Nah, kalau perkuliahan semester lalu saya nggak adakan virtual seperti ini. E-learning aja, komunikasi di WA, sudah. Gitu aja. Apa sih susahnya? Sejelek-jeleknya sinyal kadang WA terkirim juga kan. Dikirim hari ini, seenggak-enggaknya besok terkirim kalau masalah sinyal jelek. Masa nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu nilai jelek, nggak lulus, baru ngomong sinyal. Ya saya sebagai dosen nggak percayalah. Ya. Jadi, apa ya? Mungkin itu dulu ya, kontrak perkuliahan. Ada lagi yang mau dibahas, mungkin kalian sudah belajar dengan dosen yang lain, sudah bikin kontrak perkuliahan. Saya mungkin ada yang terlewatkan untuk kontrak perkuliahan. Bisa Nanda sampaikan di sini, ada yang ingin ditambahkan? Oh, ingin nanya, Bu. Ya, Tiara, silakan. Mengenai absen hari ini gimana, Bu? Soalnya belum ada di e-learning, Bu. Absen sudah ada, namun saya belum bukakan, gitu ya. Belum bukakan, nanti saya bukakan. Gitu. Kalau saya berikan kesempatan Ananda isi absen sekarang, ngacir. Ya. Saya belum sampai ke materi sih sebenarnya ya. Oke, karena waktu tinggal sedikit, sudah hampir jam 6 ya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, standar nilai lulus kita adalah apa? Mau C+ atau B? B-min? C+ atau B-min? B-min. C+, Bu. C+ saja, Bu. Oke, C+. C+ lulus. Ananda silakan lihat di silabus C+ itu standarnya berapa, ya kan? Kalau udah download silabus, ada di silabus paling bawah ada standar tabelnya itu. C+ itu ada di angka berapa. Kalau hasil akhir C+ semuanya berarti Ananda lulus. Jika tidak, saya akan adakan remedial. Oke, saya mau share screen, kita masuk ke materi. Sudah terlihat? Belum, Bu.
Udah, Bu, Kelihatan? udah. Udah. Udah, Bu. Oke, pariwisata. Nah, jadi secara etimologi atau asal kata, ya, pariwisata itu berasal dari istilah pari dan wisata. Pari itu artinya berputar-putar atau berulang-ulang, sedangkan wisata itu artinya perjalanan. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, pari dan wisata ini adalah perjalanan. Nah, nggak mungkin kan perjalanan yang berputar-putar. Perjalanan yang dilakukan secara berputar atau berulang. Nah, jadi kalau itu disimpulkan secara etimologi. Jadi pariwisata ini, istilah pari dan wisata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pari artinya adalah berputar atau berulang-ulang, dan wisata itu artinya adalah perjalanan. Nah, jadi pengertian pariwisata tidak bisa kita artikan seperti itu, ya. Nah, jadi dari dua kata ini kita simpulkan pengertian pariwisata secara umum adalah perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Itu pengertian dasar pariwisata, ya. Perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Atau istilah lainnya adalah place of origin atau daerah asal. Jadi bagaimana yang kita kategorikan itu disebut pariwisata atau tidak? Gitu. Satu, karakteristiknya tidak untuk mencari nafkah, tidak dalam waktu yang lama, lebih dari 30 hari, ya. Kemudian tidak untuk bertujuan untuk menetap. Itu disebut dengan pariwisata. Kemudian ada tambahan, menikmati fasilitas yang telah disediakan. Menikmati fasilitas-fasilitas pariwisata yang disediakan. Jadi apabila ada keempat syarat ini, ya, maka perjalanan tersebut dapat dikatakan perjalanan wisata. Ya, dapat dikategorikan pariwisata, berpariwisata. Sampai di sini paham pengertian pariwisata? Paham, Bu. Bu. Oke. Move. Pariwisata. Ada istilahnya wisatawan. Nah, jadi kalau kita sudah bahas tadi apa itu pengertian pariwisata, kemudian pengertian wisatawan. Nah, wisatawan, ya, jadi wisatawan ini adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Ya, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Seorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata disebut dengan wisatawan. Para wisatawan. Apa bedanya wisatawan dengan para wisatawan? Nah, kalau wisatawan ini bermakna bisa berarti banyak, ya, wisatawan bisa berarti tunggal atau satu saja. Kalau perjalanannya solo, misalnya solo traveling, itu bisa disebut dengan wisatawan. Nah, akan tetapi para wisatawan ini sudah berarti jamak, ya, jumlahnya banyak. Sudah dipastikan berombongan. Lebih dari satu itu disebut dengan para wisatawan. Ya, kalau wisatawan bisa satu orang saja atau bisa berombongan. Tapi para wisatawan ini sudah dapat kita pastikan lebih dari satu. Nah, jadi jangan salah sebut sekarang para wisata. Tidak ada istilah para wisata, pariwisata, atau para wisatawan. Next, kepariwisataan. Nah, ini nama mata kuliah ini nih. Kepariwisataan. Nah, kepariwisataan ini merupakan suatu segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata. Itu disebut dengan kepariwisataan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata, objek, lembaga, kemudian SDM, ya, ilmunya, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pariwisata itu disebut dengan kepariwisataan. Sudah jelas bedanya beberapa istilah ini? Sudah dapat dibedakan?
Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Secara terminologi, ya, secara terminologi, menurut para ahli, ada Herman Fiskuler mengatakan bahwa pariwisata itu adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah, atau negara. Jadi banyak sekali itu salah satu pengertian pariwisata menurut Herman Fiskuler. Kemudian bisa Ananda baca, nanti PowerPoint ini akan ada di e-learning, Ananda bisa download. Kemudian ada juga menurut E. Guyer Fleuler. Menurut Guyer Fleuler ini juga mengartikan apa itu pariwisata. Kemudian Prof. Honzeiker juga mengartikan. Kemudian ada menurut Kunchara Ningrat dan lain-lain. Jadi banyak sekali pengertian pariwisata menurut para ahli, ya. Jadi secara umum telah saya gambarkan di awal tadi, pengertian pariwisata itu adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat asal atau dari satu tempat ke tempat selanjutnya dan kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Dengan catatan, perjalanan tersebut dianggap perjalanan wisatawan apabila memenuhi 4 kriteria tadi. Tidak untuk menetap, tidak mencari nafkah, kemudian menikmati fasilitas wisata. Kemudian satu lagi apa? Tidak selama 30 hari. Oh, tidak melewati 30. Siapa yang bicara tadi? Siapa, Nanda? Yang jawab tidak melebihi 30 hari? Siapa? Berdua, Bu. Berdua tadi sama Respika. Respika dengan? Betty, Bu. Betty. Oke, terima kasih, Ananda. Pengertian wisatawan. Jadi secara etimologi sudah saya jelaskan tadi asal kata, ya. Wisata artinya perjalanan, kemudian wan itu artinya orang. Jadi kita simpulkan wisatawan, kata wisata ditambah dengan akhiran wan. Wan itu artinya orang, yang menyatakan orang, wartawan, wirausahawan. Nah, itu sudah menunjukkan orang. Wisatawan. Nah, itu jadi pengertian wisatawan secara etimologi. Jadi berdasarkan asal kata, wisatawan orang yang melakukan perjalanan. Kemudian secara terminologi, berdasarkan menurut para ahli, nah saya nggak jabarkan satu persatu, banyak sekali pengertian menurut para ahli apa itu wisatawan. Kemudian perbedaan turis dan traveler. Nah, turis dan traveler ini beda. Apa itu turis dan apa itu traveler? Nah, kalau turis, ada yang mau menjawab? Yang dari SMK Pariwisata, silakan menjawab apa itu turis dan apa itu traveler, apa bedanya? Atau ada yang mau memberikan pendapat? Perbedaan turis dan traveler. Oke, jika tidak ada. Nah, jadi kalau turis itu perjalanannya sudah pasti bertujuan atau termotivasi untuk bersenang-senang. Nah, kalau traveler itu motivasi perjalanannya bukan hanya untuk bersenang-senang. Jadi ada keperluan lain dan berbagai macam. Jadi traveler. Kalau turis itu sudah pasti tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang. Wisatawan dan pengunjung. Nah, pengunjung ini, wisatawan ini seperti pengertian di awal tadi, tidak lebih dari 30 hari itu dinamakan wisatawan. Nah, yang namanya pengunjung ini tidak melebihi 24 jam. Ya, tidak lebih dari 24 jam namanya pengunjung. Seperti pengunjung kebun binatang. Nah, kan dia nggak selama 24 jam di kebun binatang, ya kan? Kemudian, pengunjung museum, kan dia nggak memuseumkan diri sampai 30 hari di museum, kan? Makanya dia disebut pengunjung. Ya. Nah, kalau wisatawan, misalnya udah berhari-hari, lebih dari 24 jam, itu disebut dengan wisatawan. Jadi wisatawan dan pengunjung itu beda, turis dan traveler itu juga berbeda. Nah, selama ini kan stigma kita itu selalu sama. Wisatawan dan pengunjung itu sama. Pengunjung atau visitor. Sebenarnya itu adalah dua istilah yang berbeda.
ciri-ciri wisatawan. Nah, jadi ciri-ciri wisatawan, nanti saya share saja ya lebih lengkapnya. Kita mengingat waktu untuk ciri-ciri wisatawan, nanti Anda baca, saya share di grup. Nah, ini singkatnya, perjalanan dilakukan lebih dari 24 jam, perjalanan dilakukan sementara waktu, ya, sementara waktu tidak lebih dari 30 hari tadi ya. Kemudian tidak untuk mencari nafkah. Nah, jenis wisatawan, ada wisatawan asing atau foreign tourist, ada domestic foreign tourist, domestic tourist, indigenous foreign tourist, transit tourist, dan business tourist. Nah, jadi ini ada beberapa jenis wisatawan. Saya hanya bacakan aja sekilas, nanti saya share pengertiannya masing-masing. Oke. Pas saya rasa sampai dengan 17.53. Untuk detailnya, nanti akan saya share di grup. Nah, untuk hari ini, jadi itu materi kita, dasar pariwisata. Nah, jadi ada lagi satu video yang harus Ananda akses terkait dengan apa yang kita bahas tadi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Videonya Tidak, Bu. yang di e-learning, Bu. Iya, di e-learning. Masih saya hiddenkan. Nanti ada video penutup. Oke, siap, Bu. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan, Nurul. Tadi kan salah satu ciri-ciri wisatawan itu tidak untuk mencari nafkah. Bagaimana dengan kayak vlog traveler gitu, Bu? Itu termasuk wisatawan atau enggak? Kan dia dibayar. Dia dibayar. Yang dibayar itu kan, nah jadi ada vlog traveler, ada apa sih istilahnya satu lagi sekarang? Travel blogger, ya. Vlog traveler, travel blogger. Nah, sebenarnya jadi pada dasarnya yang disebut itu kegiatannya itu apa? Gitu. Kalau kegiatannya bersenang-senang, ya dia namanya wisatawan dong. Gitu. Kalau sudah memenuhi ciri-ciri tersebut, kan dia tidak bekerja kemudian menghasilkan uang di situ. Dia kan membuat konten dulu, kemudian dari kontennya itu kan baru dibayar. Nah itu, jadi yang dibayarkan itu kan karena kontennya, ya kan? Kontennya tadi itu konteks dia yang dibayar. Jadi kalau kenapa dia disebut wisatawan misalnya, atau travel blogger misalnya, atau vlogger, ya vlogger yang dia bikin vlog ya tentang pariwisata. Sebenarnya tujuan perjalanan itu kalau dari perjalanannya itu kan dia sudah memasuki kategori pariwisata, ya kan, berpariwisata atau sebagai wisatawan. Yang dibayarkan itu adalah apa? Konten yang dia buat dari perjalanan. Gitu. Ya kan, itu konten yang dia buat. Kalau misalnya seperti TKI, TKW, nah dia kan memang datang mendiami suatu tempat, kemudian dia bekerja, cari nafkah di situ, tinggal di situ. Nah itu beda dengan travel blogger tadi atau vlogger, kan beda. Dia datang, kalau vlogger itu dia nikmati, kan enjoy dulu dia kan, kemudian jadi terpromosikanlah suatu objek wisata. Nah itu kan hasil dari kegiatan perjalanan dia yang dibayar. Seperti itu. Oke, paham Nurul? Paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Tiara. Pengertian kepariwisataan kan suatu yang berkaitan dengan pariwisata, objek, lembaga, SDM, sumber daya manusia kan, Bu? Iya, Nah, dan jadi lain-lain. kalau mengenai SDM itu contohnya seperti apa ya, Bu? Nah, SDM. Jadi kalau SDM pekerjanya, ya pekerja atau yang memberikan pelayanan, people tadi, wisatawannya. Nah, kalau itu sebenarnya SDM, SDA. Nah, kalau SDA tadi kan objek wisata itu bisa kita anggap sebagai SDA. Gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan pariwisata lah, wisatawannya, pekerjanya. Nah, jadi biar mudah saya sebut SDM tadi. Nah, jadi kalau nggak ada, intinya kan kenapa kita sebut SDM? Kalau tidak ada wisatawan, tentu nggak jalan dong yang namanya pariwisata. Kemudian, ya pariwisata apa bedanya dengan industri lainnya? Karena pariwisata tadi memanfaatkan jasa. Jasa itu dari orang juga, dari SDM juga. Gitu. Makanya semuanya itu saling keterkaitan dalam kepariwisataan itu. Maka baru bisa pariwisata itu jalan.
Kalaupun sekarang udah ada mesin misalnya, cuci piring, udah ada mesin, udah ada apa sih robot ya, yang melayani tamu juga, misalnya kan banyak kita lihat restoran di Jepang tuh udah pakai robot aja. Tapi apa yang tidak bisa didapatkan adalah dari robot, mungkin kalau sekedar memenuhi antar makanan, jemput piring kotor, robot itu bisa kan? Tapi apa yang tidak bisa didapatkan dari robot tersebut yang tidak tergantikan? Layanan dan keramahan dari robot. Ramahnya. Ramah gitu. Keramah tamahan tadi ya. Membuat orang merasa terlayani dengan keramah tamahan itu yang tidak bisa diciptakan dari robot tadi. Jadi robot itu tidak termasuk SDM ya, Tiara? Iya, Bu. Kasih, Bu. Oke. Jadi SDM itu terkait dengan orangnya, gitu. Orang yang ada di bidang pariwisata. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Ananda silakan akses e-learning. Saya akan live meeting. Ananda silakan akses e-learning ya. Ada satu video lagi, kemudian materinya silakan di-download yang tadi PPT. Kemudian setelah menonton video, nah dari video itu ada kuisnya. Kuisnya itu pertanyaan kuisnya ada di video, ya terkait dengan materi yang sudah saya bahas. Oke? Terima kasih atas kerjasamanya Ananda. Semoga dalam 1 semester ini kita bisa menjalankan perkuliahan dengan lancar meskipun terkendala pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan Ananda juga apabila ada kendala apapun sampaikan di grup terkait perkuliahan ya. Selamat sore ya. Selamat jika besok ada perkuliahan, selamat kuliah lagi. Ya. Jika tidak ada, selamat berakhir pekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.